Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutiara Mustika dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Punya Akun, Sudahkah Punya Etika? Nah, untuk membahas topik ini secara lebih terarah, saya mulai dengan merumuskan beberapa pertanyaan utama dan tujuan dari presentasi ini. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penerapan etika komunikasi di media sosial? Yang kedua, apa dampak jika etika tidak dijaga di ruang digital? Dan yang ketiga, mengapa masih banyak pengguna yang belum sadar pentingnya etika digital? Dan yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam interaksi di media sosial? Nah, selanjutnya tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya menjaga etika saat berkomunikasi di media sosial. Kedua, mengajak pengguna untuk lebih bijak dan bertanggung jawab. Ketiga, menggambarkan bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang cara menerapkan etika komunikasi digital. Nah, lalu sebelum masuk ke masalah yang sering terjadi, penting untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika komunikasi. Apa sih etika komunikasi? Etika komunikasi adalah aturan moral dalam menyampaikan pesan. Menurut Richard Johannessen, etika komunikasi adalah pilihan sadar tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang menghormati hak, martabat, dan nilai orang lain. Di media sosial, pesan yang kita unggah bisa dilihat banyak orang dan menyebar dengan cepat. Maka dari itu, etika sangat penting karena mencakup sopan santun, empati, dan tanggung jawab. Tapi sayangnya, dalam praktiknya etika ini masih sering dilanggar. Mari kita lihat beberapa contohnya. Masalah umum di media sosial. Beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi adalah yang pertama, komentar yang kasar atau menyakiti. Kedua, penyebaran hoaks tanpa verifikasi. Ketiga, perdebatan yang tidak sehat. Keempat, kurangnya kesadaran bahwa kata-kata bisa berdampak secara emosional. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, kita perlu menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi digital. Berikut beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Yang pertama, pikir dulu sebelum posting, cek fakta sebelum menyebarkan, dan yang ketiga, hormati pendapat orang lain. Yang keempat, hindari ujaran kebencian atau sara. Dan yang kelima, gunakan bahasa yang sopan. Namun, jika prinsip-prinsip ini tidak dipraktikkan, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, selanjutnya dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat berdampak negatif baik secara sosial, hukum, maupun psikologis. Seperti yang dikatakan oleh Dennis M.C. Quayle, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan perilaku sosial. Komunikasi yang tidak beretika bisa merusak reputasi, memicu konflik, bukan menyebabkan trauma atau terkena sanksi hukuman seperti Undang-Undang ITE. Nah, karena itu penting bagi kita untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan. Berikut ini penutup dari presentasi saya. Media sosial memang memberi kita kebebasan untuk mengekspresikan diri, tapi kebebasan tanpa etika bisa jadi bumerang. Punya akun itu mudah, tapi punya etika itu pilihan. Karena sesungguhnya komunikasi yang baik bukan hanya tersampaikan tapi juga menghargai orang yang menerimanya. Sekian presentasi dari saya, semoga kita semua bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.